Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Di video kali ini kita akan bahas tentang konsep dasar dari pemrograman. Jadi pemrograman itu yang kita tahu adalah salah satu kegiatan yang sangat penting dalam dunia teknologi informasi pada saat ini. Jadi hampir semua perangkat elektronik yang kita gunakan, mulai dari ponsel pintar atau smartphone hingga komputer, itu pasti memerlukan pemrograman agar dapat berfungsi dengan baik. Nah, di video kali ini kita akan bahas secara singkat tentang apa itu pemrograman, jenis-jenis bahasa pemrograman yang umum digunakan, serta beberapa alasan mengapa belajar pemrograman itu sangat penting, baik itu untuk tujuan pribadi ataupun profesional. Jadi, pemrograman itu dapat membantu kita menciptakan sesuatu yang baru dan memberikan dampak positif bagi dunia teknologi, informasi, dan masyarakat. Jadi, kalau kamu tertarik untuk belajar pemrograman atau sekedar ingin tahu, silahkan simak video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Pada materi kali ini kita akan bahas 4 pertanyaan. Apa itu programming? Apa itu bahasa pemrograman untuk programming? Apa saja kategori software dan bahasa pemrograman yang biasa dipakai? Dan terakhir kita menjawab apakah belajar programming menjadikan kita bisa membuat software. Jadi 4 pertanyaan ini kita akan bahas di paparan berikutnya. Yang pertama, apa itu programming? Ya, di sini saya tulis. Jadi programming itu adalah proses pembuatan program komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Dalam pemrograman, programmer atau pengembang pembuat kode program untuk menginstruksikan komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Di dalam proses ini melibatkan pemecahan masalah, desain logika, penulisan kode program yang kemudian diuji dan diperbaiki agar program dapat berjalan dengan baik. Programming digunakan dalam berbagai bidang seperti pembuatan aplikasi, pengembangan game, analisis data, keamanan cyber, dan lain-lain dan sebagainya. Jadi pemrograman itu adalah proses menulis, ya, modifikasi, menguji, memelihara kode untuk membuat sebuah aplikasi atau program komputer. Nah, di dalam proses pemrograman, ya, programmer itu menggunakan bahasa pemrograman untuk menginstruksikan komputer untuk melakukan tugas-tugas itu. Jadi bahasa pemrograman itu ya sebuah sistem komunikasi yang digunakan untuk menulis sebuah program dan diinstruksikan ke komputer agar melakukan tugas-tugas tertentu. Setiap bahasa pemrograman itu memiliki sintaks atau kode bahasa dan aturan sendiri yang harus diikuti oleh programmer saat menulis kode program. Nah, di dunia teknologi ini, programming itu sangat penting dalam mengembangkan software dan aplikasi yang digunakan setiap hari. Dari setiap mobile, perangkat lunak komputer, hingga website, semuanya itu pasti membutuhkan proses pemrograman. Seiring dengan perkembangan teknologi, pemrograman semakin menjadi keahlian yang dibutuhkan dalam berbagai industri. Sektor bisnis juga termasuk, ya. Bahkan banyak perusahaan mulai mencari programmer untuk membantu mereka mengembangkan aplikasi dan solusi teknologi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan mereka. Dalam mempelajari programming ini, kita harus memiliki kemampuan logika dan pemecahan masalah yang baik. Dengan menguasai bahasa pemrograman, kita juga diharapkan dapat membangun software dan aplikasi yang bermanfaat dan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Berikutnya, apa itu bahasa pemrograman untuk programming? Jadi bahasa programming itu adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk menulis program komputer. Jadi bahasa pemrograman itu memungkinkan si programmer atau si pembuat aplikasi atau si pengembang untuk memberikan instruksi kepada komputer lalu mengontrol perilaku program yang dibuat. Ada banyak jenis bahasa pemrograman yang berbeda-beda. Jadi masing-masing itu memiliki sintaks atau kode bahasa yang berbeda-beda dan memiliki struktur yang unik. Ada beberapa contoh bahasa pemrograman yang umum digunakan. Ada Java,
ada Java, kemudian ada Kotlin, ada Python, kemudian ada PHP, ada JavaScript, ada C++, ada Ruby, dan sebagainya. Dan setiap bahasa pemrograman itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan pemilihan bahasa pemrograman yang kita pilih atau si programmer pilih itu tergantung pada jenis program yang ingin dikembangkan dan sesuai kebutuhan si pengembang. Berikutnya adalah penjelasan lebih detail mengenai beberapa kategori software dan bahasa pemrograman yang biasa dipakai. Yang pertama ada aplikasi desktop, ya software yang dirancang untuk dijalankan pada komputer ataupun laptop. Beberapa contoh aplikasi desktop ya seperti pengolahan kata, spreadsheet, desain grafis, dan sebagainya. Itu biasa menggunakan bahasa pemrograman Java, C++, Python, Ruby, Visual Basic. Kemudian ada aplikasi mobile diperuntukkan untuk smartphone atau tablet. Bahasa pemrograman yang biasa dipakai adalah Java, Kotlin untuk Android, Swift untuk iOS. Kemudian ada permainan video, jenis software yang dibuat untuk tujuan hiburan biasanya. Bahasa pemrograman yang sering digunakan dalam pengembangan permainan video itu antara lain ada C++, Java, Python, JavaScript. Kemudian untuk website, ya, website itu kan kumpulan halaman web yang saling terhubung karena ada akses internet. Bahasa pemrograman yang paling sering digunakan dalam pengembangan website itu HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python, Ruby, Java, dan C. Kemudian ada basis data, software yang digunakan untuk menyimpan, mengakses, dan mengolah data. Bahasa pemrograman yang sering digunakan itu ada SQL, PL atau SQL, ada TSQL. Kemudian ada untuk keamanan komputer, ya bidang yang bertujuan untuk melindungi komputer dan jaringan serangan dari yang tidak diinginkan. Biasanya menggunakan bahasa pemrograman C++, Python, Java, Assembly, Ruby, dan yang terakhir ada kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), teknologi yang digunakan untuk membuat mesin itu mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Biasanya pakai Python, R, Java, C++, dan MATLAB. Setelah pembahasan sebelumnya, jika ada pertanyaan apakah belajar programming menjadikan kita bisa membuat software? Jawabannya iya. Belajar programming dapat membantu kita untuk membuat sebuah software. Dengan kemampuan programming, kita dapat mengembangkan software dari awal atau melakukan modifikasi pada software yang sudah ada. Nah, di dalam programming terdapat berbagai macam bahasa pemrograman yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, itu dipelajari untuk membuat sebuah software seperti Java, Python, C++, dan sebagainya. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa belajar programming itu membutuhkan waktu dan usaha yang cukup, bukan sesuatu yang instan. Berikutnya kita bahas sedikit tentang flowchart. Ya, jadi dalam pembuatan sebuah aplikasi ataupun software itu kita perlu yang namanya alur atau flowchart dalam programming. Jadi flowchart itu adalah alat visual yang digunakan untuk merepresentasikan sebuah algoritma atau proses dalam bentuk grafis. Jadi flowchart itu terdiri dari simbol-simbol geometris seperti kotak, ada lingkaran, ada panah, dan sebagainya yang digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah atau instruksi pada sebuah program. Jadi flowchart itu digunakan untuk memberikan gambaran visual tentang bagaimana suatu program bekerja dan membantu si programmer untuk merancang program secara lebih sistematis. Dengan membuat flowchart, si programmer itu dengan mudah memahami
urutan instruksi dan mengidentifikasi masalah atau kesalahan yang akan mungkin terjadi dalam sebuah pemrograman tersebut. Jadi flowchart itu membantu mengkomunikasikan konsep dan ide kepada orang lain dengan cara yang lebih jelas dan mudah difahami. Selain itu juga dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengajari atau mempelajari konsep pemrograman. Nah, dalam pembuatan flowchart, ya, setiap simbol itu memiliki arti dan fungsi yang berbeda-beda. Misalkan kotak itu digunakan untuk merepresentasikan instruksi atau tindakan. Kemudian ada lingkaran, misalkan itu diperuntukkan untuk merepresentasikan untuk pengambilan keputusan, dan anak panah digunakan untuk menghubungkan antara simbol-simbol dan menunjukkan arah aliran urutan instruksi dan sebagainya. Nah, dengan memahami konsep dan penggunaan flowchart, si programmer ini dapat merancang program yang lebih efektif dan efisien serta mempermudah dalam melakukan debugging atau pengecekan kesalahan dalam sebuah program. Berikutnya saya akan jelaskan contoh alur flow program. Sekilas dari gambaran flowchart ini menggambarkan apakah kita memerlukan payung ketika hujan atau tidak memerlukan payung ketika tidak hujan. Nah, kita mulai start, kemudian kita lihat kondisi sekeliling, ya. Kemudian jika tidak hujan maka tidak diperlukan payung, lalu selesai. Lalu ketika hujan maka perlu mencari payung. Lalu apakah ditemukan? Jika ditemukan maka selesai. Lalu jika tidak ditemukan dan kondisi masih hujan, lalu perlu mencari payung lebih lanjut, begitu. Lalu ketika tidak hujan maka tidak diperlukan lagi payung. Lalu selesai. Nah, gambaran flowchart ini memudahkan si programmer atau si pengembang untuk membuat sebuah aplikasi ataupun software. Ya, demikian penjelasan singkat dari saya. Jika ada kesalahan, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.